Baik, saudara. Puji Tuhan bahwa akhirnya kita bisa terkoneksi. Dan kita akan mulai pembahasan kita dengan topik bagaimana kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Guru. Saya mulai dengan bagian yang pertama, menjelaskan bahwa kalau ingin kita cakap mengajar, biasanya teori-teori di dalam pendidikan, kalau kita baca buku-buku umum, biasanya kita disajikan belajar dari Konfusius misalnya. Bahkan ada pernah saya baca tulisan seorang ahli pendidikan agama Kristen di Indonesia yang sudah bersama dengan Tuhan beberapa tahun yang lalu. Dia kawan baik saya. Ketika saya menulis buku mengajar secara profesional, lalu kemudian di sana saya jelaskan mengapa kita harus belajar kepada Tuhan Yesus Kristus dalam peran dia sebagai guru. Lalu kemudian dia katakan, semua tulisanmu di buku itu bagus, kecuali satu hal, bahwa kamu masih referensinya Yesus Kristus Guru Agung. Sebenarnya itu tidak perlu, itu harus ditinggalkan. Padahal dia ahli pak. Lalu kemudian saya lihat di tulisan berikutnya, dia menulis betapa kita perlu belajar kepada Lao Tse atau Confucius. Nah, kemudian dia menjelaskan apa yang bisa kita pelajari dari sana. Jadi ada banyak kita baca di buku-buku mengenai teori pendidikan, pembelajaran, ada teori kognitif, ada teori sosial, ada teori afektif, ada teori behavioris. Dan kita diajak juga untuk belajar dari pendekatan Socrates misalnya. Socrates kalau mengajar misalnya tentang satu jenis hewan, katakanlah dia sedang mengajar muridnya untuk mengetahui apa itu binatang yang merayap. Kemudian dia akan mengajukan pertanyaan. Seperti apa? Lalu muridnya jawab begini. Terus dikembangkan lagi supaya murid-muridnya itu berimajinasi. Lalu kemudian tiba kepada kesimpulan. Nah, itulah yang dituju, yaitu mengenali binatang merayap misalnya. Plato tentu lain lagi, dia membuat orang berpikir dari hal besar, kemudian dibagi menjadi hal kecil, hal yang lebih detail. Karena Plato selalu mulai dengan ide besar. Aristoteles beda lagi, dia mengajar melalui contoh-contoh konkret. Atau sering diartikan Aristoteles itu pendekatannya empiris. Hal-hal nyata, dari hal-hal nyata, 5, 6, 7 hal-hal nyata, dari situ dibangun konsep. Quintilianus adalah seorang ahli pidato yang hebat. Dan konon katanya bahwa banyak tokoh yang lama dulu belajar dari Quintilianus. Karena dia seorang ahli pendidikan di Romawi. Sehingga ada orang menduga bahwa bisa jadi Rasul Paulus pun sebenarnya mengenal pemikiran Quintilianus. Amos Comenius beda lagi. Amos Comenius adalah seorang ahli pendidikan pasca reformasi yang banyak belajar mengenai teori pendidikan, bahkan dia menciptakan konsep-konsep mengajar anak, mengajar remaja, mengajar orang dewasa, sampai mengajar lansia. Amos Comenius lah yang terkenal mengemukakan konsep bahwa pendidikan itu from womb to tomb, dari rahim sampai ke hampir mendekati liang kubur. Nah, jadi di buku-buku umum, ya itulah yang diperoleh orang biasanya, teori-teori pendidikan yang kontemporer. Beda mazhabnya, beda lagi teorinya. Beda konsep psikologinya, beda lagi teorinya tentang mengajar. Ambil contoh, saya dulu belajar banyak tentang psikologi humanistik dari Abraham Maslow, lalu kemudian mengalir ke dunia pendidikan dibawa oleh Carl Rogers. Sehingga ada pendekatan Rogerian namanya dalam bidang counseling. Dan kemudian saya pelajari konsep-konsep Carl Rogers ini,
yang kemudian mencuatkan pemahaman, freedom to learn, bebas untuk belajar. Mungkin ini yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan kemudian sekarang saya tidak tahu yang dia sebut kampus merdeka atau merdeka belajar. Sehingga orang belajar apapun dimanapun asal itu sesuai dengan kebutuhannya, is okay. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah ada banyak teori-teori mengajar, teori-teori pendidikan yang bisa dipelajari di buku-buku umum. Tetapi nampaknya jarang orang memikirkan apa yang kita mau bahas sore hari ini, yaitu metode mengajar dari Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi tanpa mengurangi kehormatannya sebagai anak Allah yang maha tinggi, juru selamat, penebus, hakim yang akan datang. Tetapi dia pernah berperan sebagai guru. 49 kali dalam Injil dia kata didaskalos atau kata didaktos terkait dengan itu muncul. Dan berulang kali dia disapa sebagai guru atau rabi. Jadi kayaknya ini punya makna bagi kita bahwa kita perlu mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau misalnya kita di gereja komitmen untuk membimbing anak-anak mengenal Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, caranya apakah cara Sokrates? Caranya apakah cara belajar Plato? Caranya apakah cara belajar Aristoteles? Caranya apakah cara belajar Carl Rogers atau yang lain-lain? Menurut hemat saya, kalau kita ingin menjadikan orang mengenal Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus, mengerti firman-Nya, memahami kitab suci, kenapa enggak kita pelajari contoh-contoh atau model yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Itu sebabnya menurut hemat saya, Matius 28 ayat 19 sampai 20 ada mandat di sana, mandat agung dalam rangka mengajari orang supaya menjadi pengikut Tuhan Yesus atau mengenal Tuhan Yesus. Maka di Matius pasal 11 ayat 28 29 dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kalau Anda perhatikan bagian itu menarik sekali. Marilah kepadaku, bla 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 bla. Belajarlah kepadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, ya, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sana ada panggilan Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku. Apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus? Termasuk bagaimana dia menghadapi konflik, bagaimana dia menghadapi sanjungan, bagaimana dia menghadapi pujian, bagaimana dia menghadapi diremehkan, direndahkan, bagaimana dia menghadapi orang-orang dewasa, orang remaja, atau anak-anak. Dan bagaimana dia mengajar? Melalui perumpamaan, melalui dialog, diskusi, tanya jawab, itu macam-macam. Jadi bagi saya, Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, dan belajarlah kepadaku. It has a big meaning. Itu punya makna yang sangat besar. Panggilan belajarlah kepadaku. Karena di dalam pasal 4 Matius, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, Matius pasal 4 ayat yang ke-17, ada panggilan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu, pada pasal 4 ayat 19, ada panggilan, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu dikatakannya kepada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Dan firman yang sama berlaku bagi, menurut hemat saya, siapapun di sepanjang masa, kalau mau menjadikan orang murid Tuhan Yesus melalui mengajar agama, mengajar sekolah minggu, berlaku panggilan, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu guru sekolah minggu yang baik, dosen yang baik, pengajar agama yang baik. Just come and learn from me. Itu sebabnya menurut hemat saya penting kita belajar banyak dari cara-cara Tuhan Yesus
melakukan tugasnya sebagai guru. Apa yang dikatakan oleh Andar Ismail tahun 94 seperti ini. Teori-teori pendidikan modern yang sekarang kita jalankan adalah hasil penelitian dan pengembangan mutakhir para pakar. Dia sebut kelompok Edinburgh, maksudnya ini kelompok di Inggris. Erlangen adalah kelompok Jerman, Eropa. Jangan lupa di Jerman banyak ahli-ahli pedagogi, ahli-ahli didaktika. Dan di Evanston, ini adalah sebuah kota di Amerika. Jadi maksudnya adalah bahwa baik di Inggris, di Jerman, maupun di Amerika, banyak para pakar ini contoh saja. Belum lagi yang ada di Belanda, belum lagi yang ada di Australia, di Indonesia, dan segala macam. Terus dia katakan, namun prinsip-prinsipnya ternyata sudah dipakai oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Emmaus. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana maksudnya pedagogi Emmaus ini. Nah, jadi saudara kita temukan di situ adalah bahwa betapa penting ya kita terus menyimak. Saudara pasti banyak dapat renungan dari ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Saya setuju. Ucapan Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang sampai pada Aku kecuali melalui Aku." Yes, agree. Dan saya setuju 100%, ada banyak sih. Tapi ada hal yang plus. Yang plusnya ini yang saya dapatkan dari dia adalah bahwa dia itu memberi teladan bagaimana menjadi pengajar, bagaimana menjadi pendidik. Ada seorang ahli kepemimpinan, timnya Billy Graham, dia menulis buku The Leadership of Jesus. Nama beliau adalah Leighton Ford. Ya. Dan dia banyak mendalami teori-teori kepemimpinan. Terus kemudian dia menggali bagaimana Yesus memberi model selama 3,5 tahun tampil sebagai pemimpin, mempersiapkan para murid yang 12, ada murid yang 70, dan seterusnya itu. Dan muncullah buku The Leadership of Jesus. Kalau menurut saya, siapapun yang belajar kepemimpinan, sejauh dia orang Kristen, menurut saya perlu sekali mempelajari salah satu buku seperti itu. Ya. Jadi teori-teori kepemimpinan, pembelajaran, pengajaran, terus sekali kita belajar dari Tuhan. Kenapa? Karena kita ini muridnya, kita ini pengikutnya. Dan sudah banyak contoh itu dikembangkan dalam Injil. Tentu perlu pendekatan. Orang kadang-kadang nggak mau dia mempelajari dengan detail, melakukan eksegesa, hermeneutik, kayak gitulah. Melihat kontras, melihat kesamaan, melihat ucapan, melihat tindakan, melihat gerakan. Dan kalau sebenarnya diderungkan itu, kita akan terpesona. Singkat, padat, tepat yang disampaikan oleh para Injil, tetapi penuh makna. Banyak disertasi, tesis yang dikembangkan orang, khususnya di sekolah-sekolah teologi Injili, yang mengangkat ya, contoh-contoh Tuhan Yesus ini lalu kemudian dikembangkan dengan bahasa yang lebih filosofis, bahasa yang psikologis, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini adalah ada 3 buku yang, 2 buku maksud saya di sini, Mas. Tahun 1997, Bapak Andar Ismail, dia menulis buku ya yang bagi saya ini cukup populer, memang tulisannya populer. Tetapi 33 judul di dalam Selamat Menabur. Setelah tadi dia menulis buku tahun 94 Pedagogi Emmaus di salah satu buku selama ikut dia. Dia membuat begitu mudah kita memahami pesan dari buku Selamat Menabur. 33 cara dia mengajak warga jemaat, siapapun yang membaca, supaya mengerti siapa Tuhan Yesus. Bagaimana dia menampilkan dirinya sebagai pengajar. Bagaimana kreatifnya. Saudara akan terpesona dengan buku itu. Lalu kemudian, perhatikan ini, kalau tahun 1997 dia tulis buku itu, tahun 2020 dia masih berbicara satu topik menarik, ya, di buku Selamat Memanusia, dan dia tulis di bab 17, Pak Guru Yesus untuk Guru Indonesia. Saya sudah posting ini di
khususnya bab ini saya scan dan saya berikan di psikologi. Kalau saudara yang ini mau, saya akan posting juga. Makanya saya sudah scan. Mohon maaf karena saya sudah coret-coret. Karena saya memberikan review dari buku ini. Selama manusia saya berikan reviewnya dan saya berikan di Facebook dan akhirnya diambil oleh BPK. BPK minta izin supaya itu kemudian mereka posting. Bagaimana pendapat saya mengenai buku Selamat Memanusia. Jadi kita lihat di sini ada seruan seorang pakar PAK di Indonesia bernama Andar Ismail. Dia katakan, Pak Guru Yesus, itu bagus sekali dia katakan. Dia panggil Pak Guru Yesus. Pak Guru Yesus untuk guru Indonesia. Dia menjelaskan di bab itu ada apa persoalan pendidikan di Indonesia. Lalu dia menggiring secara empiris ada contoh-contoh kenapa pendidikan di Indonesia merosot dibandingkan negara lain, bla bla. Lalu terus dia giring kepada masalah persoalannya di guru. Lalu kemudian kalau persoalannya di guru, kepada siapa kita belajar? Khususnya warga jemaat yang jadi guru, pada siapa mereka belajar? Maka dia tulislah judulnya Pak Guru Yesus untuk guru Indonesia. Tetapi sebenarnya dia punya pesan juga di situ, tolong kalau mau tahu seluk-beluk tentang Pak Guru Yesus mengajar, ya lihat Selamat Menabur yang ditulis 1997. Jadi berarti kalau Anda lihat di situ, range waktu sudah begitu luas ya. Jadi artinya berapa tahun ini ya? 13 tahun kemudian. Iya ya, 13 tahun. 23 tahun kemudian, maaf. 23 tahun kemudian dia masih menyuarakan hal serupa. Kemudian kita lihat saudara, apa kata Injil tentang hal-hal yang Anda bisa kembangkan ini ya. Matius 5 misalnya sampai dengan Matius 7. Kalau Anda lihat strukturnya, bagaimana Yesus menyampaikan pengajaran di situ. Ada penekanan, ada kontras, ada ilustrasi. Di Matius 13, perumpamaan ini saya hitung ada sekitar 7 kali penekanan. Demikianlah hal kerajaan sorga. Coba saudara lihat Alkitab saudara sebentar di situ. Saudara bisa melihat selalu berulang-ulang kerajaan sorga itu seumpama. Ya, baru kemudian dia bercerita ayat 24. Kemudian ayat yang ke-31. Hal kerajaan sorga itu ilustrasinya atau seumpama. Ceritanya kayak ginilah. Ya, biji sesawi. Lalu ayat 33 yang ketiga kali dia katakan hal kerajaan sorga itu seumpama. Seperti ini. Lalu kemudian dia jelaskanlah secara ringkas tepat ragi. Ragi yang menghadiri adonan. Bikin kita mikir sifat ragi yang bisa menghamiri. Ragi yang tidak punya rasa, tapi sedikit saja ragi, adonan yang tidak punya rasa, sedikit saja ragi itu masuk sudah berubah. Dan Yesus ingin mengatakan that is the kingdom of God. Kalau kerajaan Allah sudah hadir dalam diri seseorang, revolusi terjadi. Dia menjadi berbeda. Yang tak punya rasa menjadi punya rasa. Kemudian juga dikatakan di dalam ayat yang ke berapa ini? Ayat 44. Hal kerajaan sorga dapat dilukiskan seperti ini. Orang harta terpendam di ladang karena orang itu melihat itu harta, lalu kemudian dipendamkannya lagi, dia jual miliknya, lalu dia beli. Ya, itu luar biasa perumpamaan seperti itu. Kemudian yang 45 lihat lagi, hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Dan kalau ditemukan mutiara itu, dia jual milik. Jadi kalau orang sudah berjumpa dengan namanya nilai kerajaan Allah, itu sebabnya Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu akan ditambahkan semuanya. Itu menunjukkan pada kita, kalau orang sudah didiami oleh kerajaan Allah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kerajaan Allah hadir dalam dirinya, harta dunia ini, semua kemegahan dunia ini bagi dia sekunder. It's not the priority. Perlu, tetapi that is not the biggest priority. It's not the highest priority. The highest value ada pada bagaimana kerajaan Allah dihadirkan. Sehingga kalau orang sudah di dalam Yesus,
Kalau dia menjadi guru agama, guru sekolah minggu, atau guru di gereja, passionnya adalah mengajar sedemikian rupa supaya orang hadir dalam hidupnya kerajaan Allah yang bagaikan ragi, bagaikan biji sesawi, bagaikan mutiara, dan seterusnya. Terus ada lagi ayat 47, demikian pula hal kerajaan sorga, seumpama begini, menjelaskan masa depan kerajaan sorga. Dan seterusnya itu, dia menjelaskan perkara-perkara itu, dan kemudian dikatakan bahwa murid-murid ada yang mengerti, lalu kemudian meminta penjelasan lagi di rumah ketika mereka sudah tiba. Bagaimana dengan Matius 15? Coba lihat Matius 15. Yang menarik dari Matius 15 adalah itu muridnya berbagai macam orang. Ada kelompok intelektual. Saudara-saudara lihat pasal 15 ayat 1 dan 2. Siapa murid Yesus? Dia bisa mengajar begitu rupa, muridnya itu bervariasi. Ada cendekiawan, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, ayat 2. Tapi juga ada orang awam, ya, pemungut cukai, orang berdosa, datang kepada Yesus, datang pula orang Farisi, datang pula ahli Taurat. Jadi kita lihat ada orang marginal di pinggir-pinggir, ada orang yang di pusat keagamaan. There are leaders from the center and there are people from the marginal. Artinya dari pinggir-pinggir. Tapi di welcome oleh Tuhan dan dia terus mengajar saja. Dan mengajarnya itu lewat cerita. Makanya ada cerita tentang dirham yang hilang, ada tentang anak yang hilang, terus ada lagi tentang domba yang hilang. Terus kemudian pasal 16 ada cerita mengenai perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Terus sampai itu dibawa oleh Tuhan Yesus, tiba-tiba pasal 16 ayat 14. Lihat pasal 16 14. Akhirnya tersinggunglah tokoh-tokoh agama itu karena mereka ngerti apa yang disampaikan Yesus. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang, dan mereka mencemoohkan dia. Kenapa dicemoohkan? Because they understand. If they don't understand, pasti mereka tidak mencemoohkan. Tapi karena mereka mengerti persoalannya, batinnya masih menolak. Dan kemudian Yesus terus cerita lagi pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan 31. Cerita tentang orang kaya dan tidak peduli dengan Lazarus. Semua itu didengar oleh ada kelompok awam, digambarkan orang berdosa, maksudnya non-Yahudi. Ada kelompok yang biasa orang Yahudi, ada kelompok intelektual. Itu hebat sekali. Coba Anda pikirkan. Kira-kira Anda dapat teori dari mana itu? Kalau buku-buku sekuler. Saya belum pernah temukan kayak gitu. Ini luar biasa, sang guru ini. Welcome siapapun yang mau belajar. Ya, jadi konon katanya di Jerman juga seperti itu dulu. Seorang teolog yang hebat bisa dia membuka ruang bagi orang awam yang mau belajar teologi. Tidak harus karena dia mengambil itu kredit, lalu kemudian dia menulis tesis atau disertasi. Nggak tahu sekarang tradisi, itu saya pernah dengarkan. Dan Tuhan Yesus mendemonstrasikan seperti itu. Makanya kalau saudara lihat Lukas pasal yang ke-15, itu kalau Anda konsep, kira-kira konsep belajar atau mengajar seperti apa yang mau ditampilkan dan kita renungkan dari situ. Biasanya kita ini kalau mengajar ya harus satu level. Misalnya mengajar di kelas 1 ya kelas 1, kelas 2 SD, sampai kelas 6 ya beda-beda. Karena kita sudah terbiasa dengan segregasi, segregation, pemilahan. Saya hanya mengajar ya kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Nah, kalau saudara lihat di Bandung misalnya di sekolah-sekolah negeri, karena kekurangan guru agama, sudah terbiasa guru agama mengajar sekaligus kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena apa? Karena sekolah bersangkutan hanya memberi kesempatan hari Jumat. Dan biasalah sekolah negeri mengatakan tidak ada fasilitas, terus kemudian tidak ada biaya, bla 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 gitu.
Tapi ada banyak anak-anak Tuhan memanfaatkan ini yang no problem, ya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekaligus digabung di situ sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, tingkat nangkap mereka, lalu dibuka tanya jawab. Dan itu yang terjadi dengan Tuhan. Coba pikirkan, teori belajar seperti apa yang kita temukan di buku sekuler kayak gitu. Welcome all people. Welcome all people to learn from you sebagai guru. Kalau misalnya saudara di jemaat ya, kalau Anda khotbah di jemaat, di situ ada anak, di situ ada remaja, di situ ada lansia, di situ ada pengusaha, di situ ada profesor. Kayaknya saudara mulai berpikir, siapa target saya, audiens saya? Apakah anak-anak, apakah kaum intelektual, atau orang yang biasa yang katakanlah pendidikannya hanya SMP, SMA. Tetapi Tuhan Yesus, kalau Anda perhatikan pasal 15 ini, mengajari kita bahwa kita harus berani. Dia sudah pernah melakukan itu. Jadi itulah sebabnya kalau Anda merenungkan tindakan Tuhan Yesus, Anda akan terpesona. Ya. Anda akan bilang, siapa takut? Penting bisa menyampaikan firman Tuhan, lalu saudara menyampaikan begitu jelasnya, ada cerita, ada pemaknaan, lalu menyerahkan itu kepada Roh Kudus, karena Allah Roh Kudus menggunakan firman yang Anda taburkan. Jadi itu hebat banget Lukas 15. Begitu juga Lukas 24. Lukas 24 yang terkenal dengan pedagogi Emmaus, dan kita akan lihat nanti, saya sudah serahkan pada saudara slide itu, betapa luar biasa Tuhan Yesus secara terselubung sebenarnya. Dr. Lukas yang menuliskan Injil Lukas mengajari kita bukan hanya terpesona kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, tetapi juga bahwa dia memberikan teladan buat kita bagaimana mengajarkan kerajaan Allah, khususnya itu pasca kebangkitannya. Nah inilah contoh-contoh saudara, dan banyak lagi sebenarnya saya tidak bisa tadikan di sini semua. Contoh-contoh orang yang mendalami pengajaran Yesus. Ada Pak Dar Ismail saya jelaskan. Ada lagi contoh lain, Herman Horn. Herman Horn sebenarnya sejaman dengan John Dewey di Amerika. Ingat ya, di Indonesia ini John Dewey ini terkenal dengan instrumental learning. Ya, jadi maksudnya kalau mengajar itu harus harus tersistematisasi, lalu kemudian harus dibuat contoh-contoh yang konkret, karena itu belajar instrumental. Bahkan John Dewey mengajak orang learning by doing, ya harus ada praktek, lalu dari praktek itu orang mempelajari sesuatu. Pada zaman itu sebenarnya ada tokoh terkenal bernama Herman Horn. Cuman karena Amerika sudah menjadi begitu humanistik, konsep pemikiran Herman Horn yang tetap mempertahankan let us go back to the Bible and see what the Bible say about education. Apa yang dikatakan kita mengenai pendidikan dan kita belajar dari Tuhan Yesus. Tidak didengarkan banyak orang. Tapi kemudian dia menuliskan buku ini. Dan buku ini, kalau nggak salah ini kali ketiga direvisi. Buku awalnya tidak berjudul seperti itu. Tapi ini menarik sekali, dikembangkan oleh orang yang kemudian menghargai, mengapresiasi yang dikatakan oleh Herman Horn. Begitu juga J.M. Price. Begitu juga seorang Katolik, wanita Katolik yang mengajar dari tingkat PAUD sampai tingkat college atau perguruan tinggi, bernama Regina Alfonso. Dan dia akhirnya menerbitkan buku How Jesus Taught. Dan kemudian ada lagi Michael Warden, Extraordinary Result from Ordinary Teachers. Nah, dia pakai istilah ordinary teachers. Dan ada lagi seorang bergelar PhD, yaitu di sini Laverne Tolbert. Dan ini dia pakai untuk mengajar di tingkat SD, teaching like Jesus, prinsip-prinsip apa yang dikembangkan. Dan Laverne Tolbert, ahli pendidikan, punya gelar PhD ini, mengangkat gagasan dari Tuhan Yesus, kemudian dibukukan secara ilmiah. So, banyak contoh teman-teman. Dan belum lagi yang lain, saya punya koleksi-koleksi semacam itu. Ya. Dan apa dikatakan oleh Herman Horn di sini?
Saya katakan tadi buku ini ditulis awalnya tahun 1920, direvisi tahun 1998. Saya katakan ini yang ketiga. Ya, dia menghadapi pengaruh John Dewey yang membawa Amerika ke arah humanisme, pengaruh dari ilmu pengetahuan, sains, kemudian agama dibuang dari sekolah karena pengaruh dari John Dewey. Kemudian hari Amerika memutuskan tidak ada pelajaran agama di sekolah. Itu hanya privacy, yaitu urusan gereja, not in the public school anymore. Bahkan Australia, kemudian hari, kalau nggak salah, hampir semua negara bagian Australia menganut apa yang dikatakan oleh John Dewey. Sehingga pelajaran agama tidak seperti di Indonesia bisa dikasih di sekolah sampai perguruan tinggi. Kalau di Amerika tidak, itu urusan gereja. Nah, ada 19 perkara yang diteladankan oleh Yesus Sang Guru, khususnya terkait dengan kecakapannya mengajar. Ada 3 hal yang ditekankan di sini, bahwa dia tertarik melihat studi kasus yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika mengajari tentang siapakah sesamaku manusia, menjawab pertanyaan ahli Taurat, Tuhan Yesus kasih kasus seorang Samaria yang murah hati, yang menolong orang Yahudi kayaknya yang habis dirampok, ya, perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Artinya Yerusalem daerah tinggi, Yeriko daerah rendah, dan itu turun dan jalannya berliku-liku. Di situ tentu banyak penyamun. Habislah orang ini dirampok. Lalu kemudian ada lewat imam, ada lewat kepala rumah ibadat Lewi. Semua mereka pada minggir, tidak mau najis karena luka-luka orang ini atau tidak mau repot. Tiba-tiba dihadirkan Yesus, seorang Samaria. Padahal menurut orang Yahudi, orang Samaria itu adalah lebih jelek daripada anjing peliharaan. Nah, ingat kasus di mana ketika Yesus haus di sumur Yakub, perempuan Samaria menolak memberi air kepada Yesus karena dia orang Yahudi. Karena ada permusuhan semacam itu. Jadi studi kasus semacam ini bikin kita mikir. Studi kasus mengenai apa yang dikatakan tadi di dalam Lukas pasal 8 ya. Kalau saudara lihat Lukas pasal 8 tentang menabur benih, ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, di pinggir jalan, di semak duri, di tanah yang bagus. Ini studi kasus yang mengajak kita berpikir, seperti itulah spiritualitas manusia. Ada spiritualitas yang dengar firman Tuhan, senang luar biasa, tetapi sebentar lagi pengajaran itu dirampok oleh setan, oleh iblis. Lalu kemudian ada lagi tipe orang yang senangnya luar biasa, bertumbuh sebentar, tetapi ada penderitaan murtad. Lalu yang ketiga, ada seorang yang tipe yang senangnya luar biasa berakar, tapi kenikmatan dunia membuat dia tidak bertumbuh, bahkan meninggalkan iman. Dan yang terakhir, tipe yang bertahan. Tentu ada pengaruh iblis, tentu ada pengaruh kesulitan, ada pengaruh kenikmatan dunia. Tetapi kenapa orang itu berbuah? Bahkan dia dikatakan di sini, dia berbuah ya sampai 100 kali lipat. Lukas 8 ayat 8. Tetapi sebagian yang jatuh di tanah yang baik telah tumbuh bahkan 100 kali lipat. It's amazing thing. Nah, ini studi kasus yang mengajak kita berpikir. Dan Herman Horn mengatakan, kalau Yesus itu ngajar, dia juga punya tujuan. Seolah-olah dia mengatakan, hey, bukan hanya John Dewey yang selalu bilang, lu kalau ngajar harus bikin tujuan. Lu kalau bikin bahan, kata John Dewey, harus jelas tujuannya. Tujuan ditetapkan dulu, ya, sesuai dengan konsep kurikulum yang awal dulu. Seorang ahli kurikulum mengatakan perkara itu. You have to start with the purpose and the goal. Baru kemudian you design itu bahan. Tapi Herman Horn bilang, no, Tuhan Yesus juga. Kalau dia ngajar selalu jelas tujuannya. Tujuannya kalau kita lihat misalnya di dalam Yohanes, pengajaran-pengajaran Yesus supaya orang yang mendengar, yang melihatnya, kemudian percaya bahwa dia adalah anak Allah, lalu beroleh hidup yang kekal. So there is the purpose. Dan setiap kalau Anda perhatikan kasus-kasus di mana Yesus mengajar, Anda akan lihat di sana, ini toh tujuannya. Lalu kemudian tidak heran, dia punya bahan pengajaran semacam ini, pendekatannya semacam ini. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bagaimana membuka pelajaran melalui ilustrasi.
melalui cerita, lalu kemudian masuk. Seperti kita lihat Matius pasal 13 tadi, ketika dia ingin menjelaskan apa itu rahasia kerajaan Allah, selalu dia buat pembukaan awal, lalu cerita, kegiatan inti, kegiatan akhir. Nah, Herman Hor mengatakan, Tuhan Yesus juga melakukan itu, John Dewey. Kira-kira gitu protesnya kepada ahli pendidikan dan ahli filsafat yang terkenal di Amerika pada zamannya. Dan di sini ada 19. Lihat slide ini, ada studi kasus, ada tujuan, membuka pelajaran, inquiry learning yang diajarkan oleh Socrates. It's not a new thing, seolah-olah gitulah maksud daripada Herman Horn. Yesus juga menuntun orang dengan bercakap-cakap. Ada ceramah, ada khotbah, ada perumpamaan. Dia menjelaskan kitab suci seperti kepada dua murid yang pergi ke Emmaus. Dan kemudian di Matius pasal 19 dia menjelaskan kitab suci ketika menjawab boleh orang percaya atau tidak. Dan Tuhan Yesus memberikan juga penggambaran-penggambaran, bahkan dia menjadi model. Jadi Herman Horn menggali, dia punya PhD di dalam dunia pendidikan dan juga di dunia psikologi, dan mengajak orang, let us listen to Jesus Christ. Itulah hebatnya. Menurut saya itu kagum saya terhadap karya Herman Horn. Lalu J.M. Price juga sama, dia mempelajari 8 hal. Saya tidak usah bahas hal ini. Secara singkat saja kita lihat bagaimana J.M. Price terpesona ketika dia menggali Injil, melihat Yesus sosok guru yang berwewenang. Ya, kita sudah bahas kemarin, orang guru itu harus profesional, diakui dia sebagai guru. Lalu J.M. Price bilang, Yesus juga diakui orang loh sebagai guru. He has authority to teach. Bukan karena dia dapat sertifikat, diploma, tetapi wewenang dia karena dia menguasai kitab suci. Dia bisa menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya kepada dia. Dia menghadapi murid dengan beragam sifat. Tadi sudah kita lihat Lukas pasal 15. Dia punya tujuan umum, dia punya tujuan khusus. Kita bisa explore itu di setiap pengajarannya. Dia punya prinsip kerja dalam mengajar. Dia mulai dari mana dulu, pembukaan apa dulu, kegiatan lainnya apa dulu, lalu kemudian terakhirnya bagaimana, bisa dieksplor, sangat cantik sebenarnya eksplorasi terhadap kitab Injil, dan kemudian dia menguasai bahan pengajarannya, susunan bahan pengajarannya kreatif, dan begitu rupa dituliskan oleh baik Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Saudara bisa melihat susunan pengajaran, menggiring wanita Samaria misalnya. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, sampai ke ayat 42. Sampai kepada pernyataan kampung Samaria, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia yang datang. It's amazing thing, susunannya ya. Metodenya mengajarnya kreatif, kadang dia bercakap, kadang dia bertanya, dia menjelaskan. Lalu kata J.M. Price, dia terpesona bagaimana Tuhan Yesus menilai hasil belajarnya. Dan kalau misalnya ada ahli Taurat, ya saudara bisa lihat di Markus pasal yang ke-12, ada ahli Taurat sanggup menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, dan kemudian meresponi Tuhan Yesus, lalu kemudian dia mengakui betapa hebatnya ahli Taurat itu. Dan, Tuhan Yesus menilai, menghargai. Menilai sama dengan memberi apresiasi kepada orang yang belajar. Jadi menilai itu bukan hanya dalam arti ini angkanya begitu, tapi juga commenting, ya, affirming, menegaskan, reinforcing kalau ada hal yang disampaikan itu bagus. Dan itu yang dilakukan oleh Sang Guru Agung, membuat kita terpesona. Kemudian kita lihat Alfonso yang saya katakan tadi, wanita Katolik, 25 tahun, dia melalang buana mengajar dari tingkat yang anak kecil sampai ke tingkat college. Dia terpesona bagaimana Tuhan Yesus membuat perumpamaan, kuliah, dan contoh hidupnya mengajar. Lalu kemudian dia mengajar kelompok kecil, kelompok 12 murid. Dan kemudian Regina Alfonso ini mengamati dari kitab Injil, sikap Yesus pada anak-anak, bagi dia itu amazing. Kemudian sikap Yesus dalam mengoreksi orang, dalam memberikan pengarahan, dalam berhadapan dengan orang tua murid. Misalnya,
Saudara tahu bagaimana Yesus berhadapan dengan orang tua murid? Lihat Markus pasal 10. Markus pasal 10, di sini ada orang tua murid yang datang kepada Tuhan Yesus supaya minta anaknya dikasih kedudukan istimewa. Markus 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berharap untuk dan katanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan pada kami." Kalau saudara lihat itu di Injil Matius lebih jelas lagi dikatakan pernyataan itu, ya. Saudara lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 20. Maka datanglah ibu loh saudara, the parents, ya. Ibu dari anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sungkem lagi ini ibu ini di hadapan guru meminta. Apa yang kau minta, kata Tuhan Yesus? Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi sebelah kiri. Kita tahu ibu dari murid-muridnya ini adalah saudara dari Maria yang melahirkan Yesus. Jadi barangkali ya, sebagai orang tua murid datang ya, klaim sesuatu kepada guru dan Yesus memberikan jawabannya. Excellent. Dan nanti di tengah jalan, di jalan menuju Jericho, Tuhan Yesus kasih pelajaran melalui penyembuhan Bartimeus. Ketika dia tanya, panggil itu Bartimeus. Dia tanya Bartimeus, Bartimeus, apa yang kau minta? Dari tadi kau berteriak, ya, minta tolong. Yesus anak Daud, kasihani aku. Terus dia tanya lah Bartimeus, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Terus Bartimeus bilang, Guru, supaya aku melihat. Terus permintaanmu benar, jadilah kepada. Nah, permintaannya ibu Zakheus dan Zebedeus ditolak, rejected by the teacher. Kenapa? Karena permintaannya salah. Permintaannya Bartimeus di jalan Jericho benar, dan kemudian Yesus mengabulkan. Amazing, amazing. Itulah guru yang cerdas, berhikmat, tahu mana yang harus dijawab, tahu mana harus didiemin aja. Tahu mana yang ditolak, kemudian mana yang dikabulkan. Dan itu berguna juga bagi leadership. Kalau Anda menjadi pemimpin, Anda tahu semua orang meminta banyak hal kepadamu kalau kau pemimpin di perusahaan atau di mana. Terus Anda sebagai pemimpin diberi hikmat oleh Tuhan untuk membedakan ini permintaan yang benar atau yang mana sih yang benar. Ini karena permintaannya butuh atau karena ingin. Sebab ada beda keinginan dan kebutuhan. Nah, itulah kita pelajari dari sang guru Yesus. Apakah Yesus punya humor? Ya, dia punya humor. Coba aja humornya apa. Humornya lihat aja di pasal 5 dia bilang, kalau ada orang menampar pipi kirimu, lihat dulu pipi kananmu udah hilang belum. Tapi bahasanya kan dipakai, berilah kepadamu pipi kananmu. Sebenarnya itu yang bikin orang ketawa loh. Anda terlalu serius sebenarnya membaca bagian itu. Sebenarnya kalau Anda simak-simak, pasti ada banyak hal-hal pernyataan ini bikin Anda tertawa sendiri. Iya, kalau Anda waktu itu di situ, waktu Anda di bukit mendengarkan itu, pasti bersama orang lain ketawa luar biasa. Ini guru ngapain bilang kalau ada orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu, maksud Yesus sebenarnya. Coba periksa dulu pipi kananmu udah hilang belum? Kalau belum hilang, kasih lagi saja. Nah, kan humornya Yesus. Ya. Melibatkan murid. Ketika dia memberi makan 5.000 orang, dia suruh muridnya terlibat. Kemudian ketika Yesus mau menjangkau daerah Samaria, dia suruh muridnya praktek lapangan 3 bulan. Dan Yesus juga menolong muridnya ketika ada masalah. Misalnya siapa? Ketika Petrus, ibu mertuanya, saat Petrus sudah menjadi murid Yesus, ibu mertuanya sakit demam, enggak dibiarin sama Tuhan. Dia ajak itu Petrus ke rumahnya. Kemudian berjumpa dengan ibu mertua Petrus, waktu itu mereka di kota Kapernaum. Lalu Yesus masuk ke dalam menolong ibu mertua Petrus. Saya pikir betapa happy-nya Petrus. Dan kemudian membangun semangatnya. Wah, ini guru yang bisa saya percaya. Dan seterusnya. Jadi artinya Petrus melihat Tuhan Yesus bukan hanya pandai berceramah, pandai berkhotbah, tapi dia adalah guru yang care terhadap persoalan hidupnya.
dan itu luar biasa memberi dampak kepada mereka di kemudian hari. Kita lihat lagi, saudara, Alfonso mengatakan ini, silakan nanti saya nggak punya waktu membahas ini, tapi saudara lihat kalau saudara punya murid yang selalu mencoba, lihatlah Matius 14. Kalau saudara punya murid yang rasa tidak aman, penakut, takut ketemu, itulah orang kusta. Kalau saudara punya seorang murid yang wah idealistik, bacalah kasus Yesus menghadapi pemuda. Kalau saudara punya murid yang sudah hilang putus asa, tapi dia butuh pertolongan. Itulah laki-laki di Bethesda atau ayah dan seorang ayah dari seorang yang anaknya kerasukan menderita sejak kecil ayan. Lalu kemudian kita lihat kalau saudara di kelasmu ada murid, ada mahasiswa yang sebenarnya, dan saya juga mengamati seperti itu. Ada orang-orang yang dalam kelompok yang belajar sebenarnya membawa feeling humiliated, very sensitive terhadap guyonan, lalu gampang tersinggung. Mungkin orang itu adalah mirip dengan, mungkin nggak persis sama, tetapi cobalah pelajari sesuatu dari Yohanes pasal 8. Bagaimana membangkitkan semangat orang yang sudah direndahkan, dihina. Apalagi sekarang zaman bully. Ketika ada muridmu di kelas satu dibully oleh temannya, what do you do? Oh, contoh Yesus Yohanes pasal 8 itu amazing. Kalau ada muridmu pandai dia menjelaskan keagamaan, luar biasa kayak wanita Samaria bercerita nenek moyang kami begini, sembahan kami begini, dan ada leluhur kami membangun sumur ini, Yakub. Lalu kemudian kami beribadah di Gunung Gerizim, kalian beribadah di Yerusalem. Pintar agama. Tapi Tuhan Yesus langsung bilang, saat dia minta air hidup, dia bilang, panggil suamimu. Ternyata dia punya riwayat pernikahan. This is not very happy, but very sad. Lalu kemudian shock dia, kaget dia. Lalu dia tahu dia seorang nabi, tetapi segera dia alihkan pembicaraan ke topik lain. Seolah-olah dia bilang, hey man, let us talk about others. Don't talk about my problem. Ya, don't talk about my past. Ya, itu sangat menyakitkan. Kita bicara aja yang baik. Tapi toh Tuhan Yesus terus melayani dia sampai akhirnya perempuan itu ngaku, hey, kami dulu diajarkan leluhur kami, ada Mesias yang akan datang. Kalau Mesias datang, dia merubah nasib kami. Mungkin juga dia mengubah nasib saya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Hey, yang berdiri di depanmu itulah Mesias itu. Dan kemudian dia langsung seperti mengalami air hidup hadir dalam hidupnya. Kalau Anda menghadapi orang-orang yang kadang-kadang pintar luar biasa, tetapi sebenarnya keropos di dalam batinnya. Semua tidur. Kalau saudara punya orang yang murid-murid yang giat, aktif kayak perempuan. Perempuan-perempuan ini mengamati Yesus disalibkan. Perempuan ini mengamati Yesus dikuburkan. Perempuan ini pagi-pagi malah mereka pergi ke kubur. Katanya mau membalsami lagi Tuhan Yesus. Sekarang saya nggak pikir ini nggak logis para perempuan ini. Gimana mereka gulingkan batu? Begitu nyampe di sana baru mikirin siapa yang gulingkan batu. Ya syukur batunya udah terguling. Ini aneh juga perempuan. Tapi itulah kadang-kadang menjadi murid pengikut Tuhan. Kita nggak berpikir cerdas. Pokoknya ada gerakan, lakukan. Nanti di sana ketika mulai dekat ada masalah, baru kita mikir, gimana ya caranya ini? Tapi Tuhan itu baik selalu mengatur. Kalau saudara punya unpopular student, kayak Martha dan Maria, bagaimana Anda menghadapi itu? Kalau Anda punya a gifted student, brilliant, Nicodemus. Kadang kalau di sekolah, kalau ada murid pintar, gurunya minder. Gurunya kasih nilai jelek kepada muridnya. Nggak mau ada saingan. Di perguruan tinggi juga begitu. Kalau ada mahasiswa yang pintar, berusaha dosen itu kasih jempol tapi ke arah bawah. Kalau ada murid yang rakus ya, sebenarnya ujung-ujungnya everything is money and money, very crafty kayak Zacchaeus ya, dan tidak jujur dalam keuangan, dishonest gain. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus toh mampir ke rumah Zacchaeus.
Kalau Anda renungkan ini, Anda akan dapat inspirasi yang hebat. Kalau Anda punya murid pemalu, seperti Markus 5, wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, padahal dia udah sembuh, tapi dia malu nongol. Sampai Tuhan Yesus berhenti, lalu kemudian baru dia tersungkur, dia gemetar, dia datang, terus mulai cerita. Saya yakin wajah Yesus yang senyum, wajah Yesus yang tenang, yang kalem, yang happy, yang penuh rasa ingin tahu, membuat perempuan itu telling the whole story. Lalu dituliskan oleh Markus setelah mendengar dari Bapak Petrus. Jadi inilah contoh-contoh yang mempesona Alfonso. Saudara, dari mana teorimu dapatkan ini? Dapat dari buku sekuler? Bisa aja. Tapi menurut saya dapat dari buku Injil. Saudara akan diperkaya, amazing, saudara. Saudara bilang dong di tempat saudara haleluya gitu. Apa tanggapan ada? Silakan dulu kalau ada, say hello satu misalnya, is okay. Ada yang bilang thank you Pak atau I don't understand Pak. Ya gimana ya? Silakan. Ada yang mau kasih satu komen aja supaya kita berlanjut. Takut saya kalau semua diam seperti ngantuk atau sedang menikmati kopinya. Atau sedang menikmati kopi juga. Ya, siapa? Angkat tangan. Angkat tangan supaya saya bisa lihat. Oh yes, Togap. Ya, silakan Togap Siringo. Terima kasih Pak. Ya. Selamat sore bagi kita semuanya. Saya Togap Siringo dari Sumatera Utara, Kabupaten Dairi. Ya. Guru agama di SMP di kelas 9. Nah, rata-rata siswa-siswa yaitu siswa-siswa yang dinyatakan agak bandel. Coba dulu Pak itu. Karena memang coba dulu videonya di itu, videonya close aja supaya suara aja yang nampak. Jadi menolong flow ya, silakan. Ya, oke. Oh, bisa Bapak? Silakan. Oke, saya mulai lagi. Saya mengajar di SMP, ketepatan saya masuk di kelas 9. Nah, rata-rata siswa-siswa yang saya hadapi agak begitu dikatakan bisa bandel. Kalau masuk nanti di kelas, ada selalu siswa yang selalu mengganggu temannya. Ada selalu siswa yang tidak mengerjakan PR-nya. Ada selalu siswa yang selalu mencuri PR temannya. Nah, kebiasaan yang saya buat bagi siswa ialah setiap hari atau setiap kali masuk pelajaran agama harus menuliskan setiap malamnya satu ayat Alkitab. Nah, ketika saya nanti masuk mengajar, maka siswa tersebut nanti itu berusaha berbohong itu. Dikerjakan di ruangan kelas. Ketika saya periksa, siswa berkata, iya, ini saya kerjakan ini di rumah, Pak. Padahal teman-temannya sudah melihat jelas bahwa nats Alkitab yang dituliskan setiap malam satu ayat dikerjakan di sekolah. Nah, bagaimana kita menghadapi siswa yang demikian, Bapak, yang sering berbohong? Ini pertanyaan Pak Togap ya? Iya, Bapak ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau saudara lihat tadi dikatakan oleh Regina Alfonso, mungkin ada tipe-tipe murid seperti ini. Pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan menghadapi itu. Jadi kalau kita lihat, ada pendekatan yang personal dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu mendekati orang itu, lalu kemudian bicara kepada dia, lalu kalau kamu melakukan ini misalnya tidak jujur kamu, konsekuensinya begini dan begini, dan kemudian memberitahu lebih jauh, menuntun dia apakah memang orang ini sudah
memiliki keyakinan yang dalam kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan hal-hal seperti itu. Jadi contoh saja dulu saya mengajar di satu perguruan tinggi di Jakarta. Ini program S2. Lalu ada satu sebenarnya ada 3 book review. Dan salah satunya adalah book review yang sederhana. Sangat sederhana book review itu. Lalu saya baca. Dipikir mahasiswa ini, saya tidak akan baca book review itu. Ya, ternyata saya baca kan gitu. Terus saya curiga karena apa? Bahasa yang dia gunakan ini bukan bahasa dia, bukan bahasa mahasiswa Kristen gitu dalam menanggapi buku ini. Lalu saya panggil dia, apalagi itu kan tugasnya diketik gitu. Saya panggil dia, saya tidak mau permalukan dia di kelas. Saya panggil, yang tugas-tugas lain yang saya periksa, saya kembalikan pada mahasiswa. Ketika saya panggil, saya katakan pada dia, terima kasih bahwa Anda sudah mau membaca buku ini. Sebenarnya buku ini sangat bagus kalau Anda baca dengan sendirinya dan kemudian Anda kerjakan. Sehingga ketika Anda mengerjakan itu, bukan hanya untuk tugas, tapi sekaligus ketika Anda mengerjakan sebenarnya tujuannya adalah supaya Anda berpikir. Terus kemudian saya bilang sama dia, sebenarnya apakah Anda yang mengerjakan ini? Saya mau kejujuran. Lalu saya tiba-tiba dia katakan, Pak, mohon maaf, bukan saya yang mengerjakan. Oke, terima kasih atas kejujuranmu, saya katakan. Tapi saya yakin bahwa Anda guru agama yang sudah punya sarjana, apalagi Anda punya sarjana, PAK lagi, dan Anda sedang masuk di program S2 lagi, saya katakan ini harus diperbaiki. Saya tidak mau Anda gagal di kuliah ini. Bagaimana kalau saya kasih Anda kesempatan baca buku itu dengan baik, dan tulis reviewnya, tulis tangan. Saya bisa membaca tulis tanganmu. Tulis itu 5 halaman aja, gak usah banyak-banyak. Tulis. Saya tunggu minggu depan. Nah, saudara-saudara itu pasti mengagetkan dia. Tetapi tujuan saya adalah pakai pendekatan pribadi karena saya pikir di situ kesempatan saya untuk menolong dia keluar dari ketidakjujuran. Bukankah sebenarnya salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan dalam pendidikan nasional adalah kemandirian, tanggung jawab, kreativitas. Lalu saya berbicara dengan dia, lalu kemudian ya kasih saya 2 minggu, dia bilang, karena memang semester belum berakhir. Lalu dia kembalikan tugas itu dengan tulis tangan. Lalu saya katakan pada dia, saya tahu Anda sudah tulis tangan. Tetapi bisakah Anda bercerita mana bedanya tugas yang pertama dengan tugas ini? Ceritakan aja singkat buat saya. Iya Pak, kalau dulu kan bukan saya yang mengerjakan, tetapi sekarang saya mengerjakan. Nah itu berbeda, dan saya berterima kasih Pak. Saya mohon maaf sekali. Saya katakan ya, seperti Tuhan Yesus mengutus perempuan yang di Yohanes pasal 8, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Lalu kemudian ya saya terima tugasmu ini dan saya berikan penilaian. Nah, maksud saya jangankan anak-anak, bahkan kadang-kadang pelajar yang sudah dewasa pun bisa melakukan hal serupa. Tapi apa yang kita lakukan sebagai guru? Sebagai guru barangkali kita perlu membuat orang, I don't want you, saya tidak mau Anda mengalami kegagalan. Tetapi untuk berhasil, bagaimana kalau kita tempuh rute seperti ini untuk berhasil? Anda berhasil, moralmu juga baik, spiritualitasmu juga baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi barangkali ini secara pintas aja Pak, karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan ini bisa memberikan semacam inspirasi. Ya seringkali kalau kita ajak orang berbicara, justru itu ada kebutuhan. Dia butuh guru agamanya berbicara kepada dia, sehingga dia mendapat perhatian. Sama juga ketika saya dulu mengajar di SMP, SMA, saya mengajar 2 pelajaran. Satu pelajaran sains, di SMP saya mengajar matematika dan agama, di SMA saya mengajar kimia dan agama. Dan kalau ada siswa-siswa yang bermasalah,
biasanya saya panggil, saya ngajak ngobrol. Biasanya saya ngobrol, siapa orang tuamu, bagaimana ayahmu, dan seterusnya. Tiba-tiba dia bisa bercerita, dan saya tahu penyebabnya rupanya dia melakukan kesalahan karena ada hubungan dengan apa yang terjadi di rumah. Saya pikir itu yang penting juga kalau kita meneladani Tuhan Yesus, ada banyak kreativitas yang bisa kita lakukan. Terima kasih sekali lagi, kita akan lanjut dulu pokok kita ya, dan nanti akan kita lanjutkan. Terima kasih. Kita masuk sekarang ke bidang berikutnya, saudara. Tadi kita sudah sampai di apa yang dikatakan oleh Alfonso, ya, katakan oleh Alfonso. Sampai di sini kita tadi. Kelihatankah? Halo? Halo, saudara-saudara? Iya, kelihatan, Pak. Oke. Kita masuk kepada Michael Warden. Di sini silakan nanti lihat bagaimana Michael Warden terpesona. Dia mengambil apa gagasan keguruan dari Yesus. Dia katakan, you can teach as Jesus taught. Jesus is the Rabbi. Jesus taught. Why Jesus taught? Jesus used sayings and parables. Dia menggunakan perumpamaan, ilustrasi. Dia berkhotbah, dia diskusi, dia bahkan berdebat. Dan kemudian Yesus mengajari kita mengajar melalui pengalaman. Lalu bagaimana Yesus mengajari kita mengajukan pertanyaan yang tepat. Lalu bagaimana Yesus mengajari kita dengan contoh. Dan kemudian dia katakan, apa implikasinya bagi kita sebagai guru? Dia katakan, nomor satu, pahamilah. Kalau Anda guru, lihatlah contoh Yesus. Pahamilah orang bahwa ada banyak orang tidak mengerti kebenaran kalau Allah tidak menyertai dia. Mirip dengan murid yang dijelaskan oleh Pak Siringo tadi, murid sampai berbohong, sampai melakukan tugasnya tidak seperti prosedur yang diharapkan, mungkin karena ada kesulitan-kesulitan lain. Atau kadang-kadang dia merasa, ini bukan kebenaran, saya tidak punya passion di sini, tapi terpaksa harus saya kerjakan. Dan ya kita lihat dari contoh Yesus, kata Michael Warden, kita harus memahami ini. Dan kemudian bagaimana menolong. The ultimate goal of Christian teaching is to draw people with a genuine personal relationship with God. Jadi kita sebagai guru memahami apa yang dipikiran Tuhan, yaitu kalau kita mengajar orang dalam rangka membimbing, menuntun, bukan hanya puas dengan tugasnya itu, tetapi apakah orang itu sampai kepada menikmati relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Believe that if they are teachable, they will learn. Kalau ada orang yang memang mau belajar, pasti dia mau belajar. Tapi ketika sudah ada dalam hatinya, bosan dengan pelajaran agama, disitulah letaknya terjadilah blok ya, sehingga si guru agama luar biasa harus energi membangkitkan semangat muridnya untuk mengerti tentang agama. Saya pernah mengajar agama di Universitas Kristen Maranatha, masih ingat itu tahun-tahun 80-an ya, pertengahan tahun 80-an menjelang akhir tahun 80-an. Dan di situ saya mengajar agama Kristen yang mahasiswanya berbagai macam agama. You can imagine what happens ya. Saudara bisa pahami bagaimana mahasiswa itu setiap minggu kalau ketemu saya lihat itu wajah mereka, tapi saya harus begitu rupa meyakinkan bahwa yang disampaikan ini sesuatu yang benar. Kadang-kadang saya berbicara tentang sains dulu, teknologi dulu, karena dulu saya sudah memperoleh gelar sarjana pendidikan sains ya, dan juga sedikit belajar ilmu-ilmu teknologi di situ, atau setidaknya saya belajar filsafat ilmu. Lalu kemudian saya bisa bercerita dulu di situ, lalu kemudian masuk ke pelajaran. Itu beberapa tahun saya menikmati pengalaman belajar itu dan diperkaya. Kalau murid kita semua orang Kristen saja bisa mereka bosan, merasa nggak bermanfaat dengan pelajaran agama, apalagi kalau kelas kita itu adalah majemuk. Itu adalah seperti memasuki pengujian yang sangat berat. Tetapi I like it. Dan saya kalau ingat memori-memori semacam itu luar biasa.
Kemudian ada lagi kita lihat dikatakan oleh Warden, maximize your maxim. Ya, contoh-contohmu, ilustrasimu, buat begitu rupa. Use lecture to reveal Jesus, not your topic. Jadi gunakanlah ceramah untuk menyingkapkan siapa Tuhan Yesus. Teach, teach, solidify learning through real experience. Ajarkan, bikin penilaian, kuatkan lagi pembelajaran, kasih contoh-contoh kehidupan nyata. Jangan hanya cerita saja, menjelaskan, mungkin harus ada ilustrasi. To teach well is to question well. Gunakan pertanyaan, izinkan orang menjawab, jawabannya salah, it's okay, lalu kemudian mungkin Anda bisa mengatakan, kalau ada pertanyaan orang salah, bagaimana kalau Anda bilang begini, kayaknya pertanyaan Anda akan lebih jelas kalau pertanyaan ini dirumuskan seperti ini. Bagaimana kalau saya bantu saudara merumuskan pertanyaan tadi, tapi pertanyaan tadi saya ganti begini. Bagaimana menurutmu kalau pertanyaan seperti ini? Pasti murid itu bilang, ya Pak, itu dia, itu pertanyaan saya. Kalau itu pertanyaannya, sekarang ini jawabnya. Itu sebenarnya apa ya, ilmu sederhana, tetapi menarik sekali. Dan kita bisa melihat teladan dari Sang Guru Yesus. Be to them as Christ is to you. Jadi kasihlah waktu untuk mereka, sama seperti Tuhan Yesus kasih waktu untuk murid-muridnya. Ya. Kalau Anda perhatikan di Yohanes pasal 17, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Saya pikir ini menarik sekali, seorang guru berdoa untuk murid-muridnya. Saya dorong saudara supaya setiap murid yang Anda ajar, mahasiswa yang Anda ajar, Anda berdoa satu persatu. Sebut nama mereka. Mungkin tidak tiap hari, tetapi mendoakan itu ada sesuatu yang sangat penting. Do everything with a purpose. Ya, lakukan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas. Jangan hanya menyampaikan sesuatu dengan begitu rupa. Laverna, saya nggak usah bahas ini, saya hanya bahas sampai di sini. Pas Minyo juga menjelaskan hal yang sama. Ada 4-5 yang hal dia katakan. Dia kagum dengan relasi Yesus, dia kagum Yesus mencintai muridnya, dia kagum Yesus memotivasi orang berpikir, dia kagum Yesus menjadikan dirinya teladan. Yesus guru yang otoritatif, berwibawa, tetapi dia tidak otoriter. Kadang dia izinkan orang tidak setuju dengan yang dia ajarkan. Misalnya pemuda yang kaya. Kalau saudara mau melihat juga penolakan di Nazaret, Markus pasal 6, itu menunjukkan Tuhan Yesus tidak otoriter. He explains, dia menerangkan, dia jelaskan, tetapi dia izinkan orang membuat respon yang berbeda. It's okay saja. Saya menemukan ini kalau saya memberikan training, pelatihan untuk guru sekolah minggu, untuk warga jemaat, dan seterusnya. Di gereja tempat saya bergereja, kalau kami mengadakan misalnya semacam lokakarya, di situ macam-macam orang. Ada teknolog, ada pebisnis, ada profesional. Mereka akan datang kemudian memahami apa topik itu dari berbagai aspek. Kadang-kadang seperti ingin mengatakan Pak Jabat, bagaimana kalau saya mengatakan seperti ini, dan apakah ini alkitabiah dan lain sebagainya. Dia kemudian meresponi dengan, saya tahu responnya adalah respon yang menunjukkan bahasa halusnya, saya tidak setuju dengan pendapat apa. Itu oke saja, jadi karena guru kita menjelaskan hal seperti itu. Tapi mari kita belajar mengapresiasi sesuatu yang disampaikan oleh orang yang belajar bersama dengan kita. Jack Seymour, saya terkagum saudara, tahun 2014 ada lagi buku, ya baru 6 tahun yang lalu, dan menggali ulang, mengatakan kepada banyak orang, hey, kalau kita mau mengajar di gereja atau di mana saja, mari kita belajar dari the teaching the way of Jesus. Ini tahun 2014. Saya belum temukan yang terbaru. Ada satu artikel memang yang terbaru kemarin saya temukan 2018 yang membahas menggali ulang pemahaman tentang Yesus sebagai guru, lalu dia angkat ke permukaan untuk kita pikirkan. Dan usulan dari Jack Seymour adalah pertama, Yesus mengajar seperti teladan Yesus membentuk komunitas pembelajar. Mari kita bentuk pembelajar yang berdoa.
Seperti Yesus yang mengajar, mari kita lihat prinsip dan gayanya mengajar. Seperti Yesus yang mengajar, mari kita mengajar menuntun orang menjadi saksi-saksinya. Seperti Yesus, mari kita menuntun orang, membimbing yang kita ajar untuk hidup dengan jalan hidup Yesus. Kita lain pemuridan. Ini prinsipil saja. Tentu praktisnya saudara bisa terapkan di tempat masing-masing. Nah, sebelum itu sampai ke sana, karena waktu kita tinggal 15 atau 18 menit lagi, saya ajak saudara melihat di sini misalnya, salah satu yang lain adalah pelajaran dari kompetensi Tuhan Yesus. Dia mengajar sangat kreatif, sangat transformatif, melalui khotbah, ceramah, seminar, cerita, perumpamaan, kiasan, percakapan pribadi, kompetensi pedagogik. Ya. Tidak hanya satu model yang dia lakukan. Tidak hanya pandai dialog. Kalau konselor, saya yakin saudara yang kuliah di Tiranos ada bidang minatnya konseling, saya kira saudara jago di percakapan pribadi. Bagaimana dengan berkhotbah, bagaimana dengan seminar, bagaimana dengan bercerita. Saudara bisa saja mengajar dengan pendekatan naratif, yaitu cerita. Dan sekarang kita lihat di media, di televisi pun kalau orang menyampaikan sesuatu dengan cerita, kemasannya begitu rupa, luar biasa. Menjawab pertanyaan, lalu bertanya, lalu pedagogi di jalan menuju Emmaus, ya, dan demonstrasi kuasa. Ini yang tidak ada pada diri kita. Dan terus terang, saya selalu juga berdoa kepada Tuhan, supaya saya bukan hanya dapat karunia pengetahuan, karunia hikmat, tetapi juga karunia iman. Ya, tapi sampai sekarang ini belum menjadi kenyataan. Ya, it's okay. At least kalau saya mendoakan orang, doa saya dijawab, dan lumayanlah doa-doa yang dijawab. Saudara-saudara, dia juga mengajar melalui tindakan. Kita lihat apa yang diteladangkan Yesus, kompetensi pedagogi. Kemudian kita lihat kompetensi proporsional Yesus, di mana letaknya. Dia kuasai kitab suci. Dia pengajarannya luas, relevan. Selalu dia bilang, tidakkah kamu baca? Dia bilang kepada orang yang mendebat dia, apa yang tertulis dalam kitab Torah. Kemudian dia menjelaskan kepada orang di Nazaret ketika ada ibadah di sinagog, sebab ada tertulis, dia membacakan kitab suci dari Yesaya. Dia patuh kepada kitab suci. Dia betul-betul tampil sebagai orang profesional, walaupun dia dibesarkan di kampung Nazaret, kampung. Karena dia dibesarkan di Nazaret, banyak orang menolak dia dengan alasan dia guru kampungan. Kampungan maksudnya ya apa ya? Kalau mungkin orang bilang udik atau apa gitu, kampungan banget gitu. Karena dengar Nazaret, orang sudah katakan mana ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Begitu kata Nathanael misalnya. Tapi dia hebat. Dan itu banyak kita temukan di dalam Alkitab. Nah, yang luar biasa lagi adalah dia tahu hati manusia. Makanya saya percaya ya, saudara, kalau guru Kristen itu hatinya didiami oleh Roh Kristus, pasti Roh Kristus menolong dia. Ya, setidaknya memiliki intuisi. Murid ini seperti ini kayaknya ada masalah dengan murid ini. Murid ini kayaknya ada masalah lain seperti ini dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi kompetensi sosial dari guru. Kalau kita lihat di sini kompetensi sosialnya apa, saudara? Banyak ya. Kompetensi sosialnya dia bersahabat dengan semua kalangan. Tadi kita sudah lihat Lukas 15, Lukas 19. Kemudian dia bersahabat dengan anak-anak. Di sini ada ilustrasi dia menggendong anak-anak. Dia bersahabat dengan wanita. Dan saya selalu kagum dan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana bersahabat dengan lawan jenis. Itu ya satu hal yang terus terang pelajaran yang dalam saya pelajari dari Injil. Bagaimana pria Yesus bersahabat dengan lawan jenis. Dan dia memberi contoh, dia memberi teladan kepada murid-muridnya. Karena kita tahu Tuhan Yesus hanya butuh 33,5 tahun di dunia ini. Itu sebabnya dia tidak perlu bangun rumah pun. Kenapa? Karena tugas dia hanya 30,5 tahun. Lalu kemudian dia menjadi kurban yang dikorbankan di kayu salib, ya sudah selesai tugasnya.
tapi dia memberi contoh. Kemudian kita lihat lagi dia punya teman tokoh agama Yahudi. Ya. Tokoh-tokoh agama Yahudi. Bahkan di Lukas pasal 7, saya tidak sempat membahas itu, ada Simon, ya, orang Farisi mengundang Yesus ke rumahnya. Menghormati Yesus. Tetapi sekaligus, kalau saudara baca Lukas pasal 7, dia hormati Yesus, diundang ke rumahnya, tetapi sekaligus merendahkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika Yesus datang ke rumah dia sebagai orang Yahudi, mestinya di depan rumahnya Simon, orang Farisi itu atau disebut Simon si Kusta, mestinya ada air tempat pembasuhan. Mestinya ketika Simon mengundang Yesus dengan rombongannya datang ke rumahnya, Simon sebagai orang Yahudi yang tahu agama, adat-adat istiadat Yahudi, dia akan datang ke depan, kemudian dia akan membasuh kaki Yesus. Tapi sengaja dia tidak lakukan itu. Walaupun di rumah Simon ada pesta. Nah, menjebak sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus masuk saja, terima saja, hal itu tidak perlu memperbincangkan, tidak perlu protes. Yang protes siapa? Seorang perempuan. Seorang perempuan tiba-tiba masuk ke depan, dia membasahi kaki Yesus dengan minyak narwastu, menyekanya dengan rambutnya. Apa maksud perempuan itu? Sebenarnya perempuan itu dipakai oleh Tuhan membuat Simon si Kusta yang orang Farisi itu nyadar, kenapa? Lu nggak menghormati pribadi yang maha hebat ini. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, datang sebagai orang Yahudi, tapi kamu nggak menghargai dia. Begitu dia masuk ke rumahmu, nggak kau sediakan air pembasuhan kaki. Maka aku membasuh kakinya bukan dengan air, tetapi dengan minyak yang mahal. Dahsyat banget itu. Mungkin saudara belum pernah memikirkan itu ya. Dan saya mendapatkan informasi itu, membaca peristiwa Lukas pasal 7 dari kacamata budaya Timur Tengah, Palestina, dibawa oleh Kenneth Bailey. Dan saya berterima kasih, dia menjelaskan begitu rupa. Sebenarnya itulah yang terkandung di cerita Lukas pasal yang ke-7, yang dikemukakan Yesus diminyaki oleh seorang wanita terkenal berdosa. Mungkin saudara terlalu fokus kepada wanita berdosanya. Sebenarnya dia sedang protes. Perempuan ini udah dengar pengajaran Yesus. Mungkin perempuan ini diberkati oleh Tuhan Yesus sehingga tidak berbuat dosa lagi. Lalu kemudian dia lihat Simon orang Farisi tidak menghormati Yesus datang ke rumahnya. Lalu tindakannya sedang mengajari baik murid-murid maupun tokoh agama. That's amazing thing. Bagi saya itu ketika saya merenungkan bagian ini, aduh luar biasa Tuhan kita. Luar biasa, hebat dia. Kompetensi kepribadiannya seperti apa? Terselubung, dia rendah hati kata di khotbahnya. Ya, rela berduka cita. Coba aja lihat di kitab Injil, berulang kali Yesus rela berduka cita. Bahkan saat Lazarus mati, dikatakan satu ayat, Lukas 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Dia bisa berduka. Dan saya yakin Tuhan Yesus juga berduka saat Yusuf, ya, Bapak yang membesarkan dia, meninggal. Ya. Saya kadang berpikir, apakah Tuhan Yesus nggak minta kepada Bapaknya supaya ketika Yusuf sakit, sehat. Tapi nggak begitu. Dia menerima penderitaan manusia. Kemudian dia lemah lembut. Dia suci hatinya. Dia murah hati. Dan kemudian juga dia mengucapkan siapa dirinya. Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Saya nggak tahu apakah saudara berani mengucapkan itu tidak. Tapi Tuhan Yesus berani. Dia berwibawa. Dia ramah, membuka ruang bagi murid. Membuat Andreas, ya, ingat ya, Yohanes 1 ini, mereka ketemu hanya pukul 4 sore. Andreas dan Yohanes, dua murid dari Yohanes Pembaptis, terpesona ketika Yohanes Pembaptis bilang, ini anak domba Allah, maha donor dunia. Lalu Andreas dan Yohanes pergi bertanya pada Yesus, Guru, di mana engkau tinggal? Terus Yesus bilang, lihatlah, mari ikutlah, kamu akan lihat di mana aku tinggal. Terus mereka lihat rumahnya. Dia lihat rumahnya, saya yakin itu rumah kontrakan.
Tapi justru Andreas bilang kepada saudaranya Petrus, Eureka, aku sudah bertemu dengan Mesias. Yohanes Pembaptis, guru kita mengatakan dia anak domba Allah. Tapi bagi saya dia Mesias. Saya lihat kepolosannya. Saya sudah tahu di mana dia tinggal. Dia datang ke dunia ini. Dia tidak tinggal di istana. Dia rela menjadi seperti kita. Menjadi miskin seperti kita. Tapi karakternya, spiritualitasnya, luar biasa. Apa tugas kita? Membuka hati pada Yesus, menyerap inspirasi jiwa keguruannya, saya pikir itu, kemudian berjalan di belakang Yesus, lalu seperti Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lihat Matius 4 ayat 1, dia penuh dengan Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1, penuh dengan. Apa artinya bagi kita? Mari kita berjalan melayani, menikmati kasih Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan dibimbing Roh Kudus. Komplit sudah. Lalu keakraban dengan Yesus, Yesus bilang, tinggallah dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak memiliki relasi dengan aku, you can't do nothing. Ya, artinya, ya kamu bisa keluar-keluar ngajar, tapi efeknya sedikit banget. Mungkin hampir nggak ada. Ya, tapi kalau kita bersama dengan Yesus, luar biasa. Tinggal dalam kasih-Nya. Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Kalau Anda renungkan ini, Anda bisa terpesona banget. Jadi saudara, itulah yang kita mau sampaikan. Saya punya waktu sekitar 10 menit lagi di jam saya. Kalau jam saudara mungkin lebih cepat 6 menit, silakan. Tapi kalau ini ada tanggapan, mari kita ambil waktu barangkali 8 menit, 7 menit, dan seterusnya. Sampai nanti kita akhiri. Siapa yang kasih masukan? Pak Sijabat, thank you. Mahasiswa dulu. Silakan. Nanti yang lain. Ya, siapa yang mahasiswa? Mengare, silakan. Step Mengare. Kelihatan wajahnya, Pak. Tolong di ini dulu. Kayaknya ya diarahkan. Yes, ini very good. Yes. Hong Kong ini. Ya, kita rindu melihat orang dari Hong Kong, Pak. Ya. Oke, Pak. Silakan. Ya, maaf saya pakai masker Pak, karena lagi di kantor jadi mesti pakai. Iya. Saya memberikan tanggapan Pak mengenai apa yang sudah diuraikan di sini. Ya bagi saya secara pribadi ya makin mempesona punya Alkitab ya. Punya Alkitab yang jadi dasar hidup kita sebagai anak Tuhan, yang mana ternyata dari Alkitab itu kan kalau melihat dari uraian dan juga contoh-contoh yang telah disampaikan oleh beberapa penulis tadi mengenai siapa Yesus, bagaimana dia mengajar, itu wah luar biasa. Dan saya lihat memang tidak pernah tertinggal oleh zaman. Jadi berlaku dalam segala zaman sampai saat ini pun ternyata cara-cara yang Yesus sudah pakai itu masih sangat relevan. Ya. Dan saya melihat di sini bagaimana ya kita itu harus kembali lagi kepada Alkitab. Ya karena saya melihat dari satu pengalaman waktu saya dengan tim pelayanan misi di sebuah gereja di Banyuwangi, ketika saya coba untuk kepada jemaat dan ternyata ungkapan dari hamba Tuhannya ya bilang terima kasih sudah mengingatkan untuk mendorong jemaat untuk baca Alkitab. Jadi rupanya ya Pak Gembalanya dan juga dengan pelayan-pelayan mereka di situ tidak terbiasa untuk baca Alkitab tiap harinya, itu maksudnya bacaan setahun itu tidak pernah mereka lakukan. Jadi saya melihat bahwa ternyata di sini kan kalau kita sebagai orang-orang yang melayani baik sebagai guru atau apapun kembali dan memang betul-betul fokus untuk terus mempelajari Alkitab, jadi ada informasi pengembangan guru atau pengembangan metode apapun, sebetulnya kita tidak perlu terkejut dengan itu kan, karena semua sudah ada di dalam Alkitab. Ya, contohnya kan apa yang Pak Andar Ismail katakan tadi, ternyata kan dari tiap-tiap zaman itu orang-orang yang menulis semua itu sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau kita nggak mengerti dan nggak membaca Alkitab itu akhirnya ya banyak orang jadi terpesona, kelihatannya seperti baru, padahal itu sudah ada apa yang sudah lakukan. Ya itu menjadi tanggapan saya betapa kita ya kembali untuk mendorong, misalnya saya sebagai gembala mendorong kepada jemaat untuk yuk baca Alkitab.
memang nggak karena berbagai alasan, saya di sini terus sebisa mungkin untuk mendorong mereka untuk ayo baca Alkitab. Ya itu Pak, jadi tanggapan Oke, terima saya. kasih, terima kasih. Saya hanya kasih contoh, ada mahasiswa dulu mengendalami teori mengajar dengan pendekatan partisipatif, ya. Lalu kemudian dia pelajari teori-teori. Lalu saya bilang, bagus, tetapi kamu harus menggali bagaimana tindakan Yesus di kitab Injil, jadikan itu sebagai bagian dari dasar teorimu, bahwa bukan hanya si A, si B, ahli pendidikan ini mengatakannya, kamu kutip-kutip itu, tetapi jelaskan juga bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Contohnya, dia ambil 2 perikop yang dia eksegesa dengan baik. Jadi, integrasikanlah pemahaman pengetahuan umum dengan dari Injil, dan kemudian dia mengemas karya ilmiahnya dengan begitu baik. Kita bisa melakukan itu, dan saya sering mendorong mahasiswa untuk jangan malu menggali Injil dengan pendekatan ilmiah, ya, dan kemudian dia bisa mengemas. Oke, saya jawab dulu beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Bapak mengenai pendidikan agama Kristen yang sekarang lebih mengedepankan pendidikan karakter dibandingkan dengan yang dulunya, bahasanya tentang sejarah kerajaan Allah. Ini menarik memang. Dulu sekali sampai tahun 1998 atau sebelum tahun 2000, dulu kurikulum pendidikan agama di sekolah itu berbasis Alkitab. Kalau saudara perhatikan kurikulum yang lama, saya termasuk masih bisa mengamati, masih saya simpan, yaitu cerita-cerita Alkitab. Masuklah ke tahun 2000 dan 2001, masuklah ke kurikulum berbasis kompetensi. Berubahlah desain kurikulum, jadi agama pun akhirnya dibuat kompetensi ini, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, macam-macam. Dan membuat guru agama sibuk dengan mengurusi, membuat bagaimana satuan pelajaran berbasis kompetensi. Sesudah itu masuklah yang disebut sebelum masuk kepada integrasi pendidikan karakter mulai tahun 2011. Di tahun 2011 kemudian bahkan di universitas sekolah ditekankan pendidikan karakter. Lalu kurikulum pendidikan agama di SD, SMP, SMA harus terintegrasi dengan karakter, bahkan menonjolkan pendidikan karakternya atau etika ketimbang mengajari anak didik untuk mengerti kasih Allah dan seterusnya itu. Lalu sebelum tahun 2011, antara tahun 2002-2003 kurikulum berbasis kompetensi KBK, ada KTSP, kurikulum sekolah KTSP, kurikulum maksudnya itu yang otonomi sekolah yang mengaturnya, tetapi tetap juga ada KBK di situ. Jadi ada plus minus di situ. Satu pihak kurikulum sekarang dengan integrasi karakter dengan agama itu menunjukkan bahwa pelajaran agama harus berbuah dalam karakter siswa. Tetapi di pihak lain kelemahannya, ada banyak guru menjadikan itu arena seperti belajar etika, harus begini, harus begini, harus begini. Kasih karunia, anugerah kurang ditekankan di situ. Sehingga kita lihat pemahaman anak didik terhadap tokoh-tokoh Alkitab atau sejarah kerajaan Allah menjadi lemah. Dan kemudian ini memprihatinkan di gereja, apalagi di gereja juga mungkin kurang disambut dengan pengajaran Alkitab, jadi masalah lagi. Jadi betul sekali, terima kasih, itu yang kita lihat akibatnya. Kemudian sebelum kita akhiri, ada lagi di sini? No, enggak ada lagi. Baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung, dan saya kira tinggal 1 menit lagi kalau ada yang mau mengatakan sesuatu sebelum kita mengakhiri. Ada yang, ya, Francisca, Samuel, ya, sampaikan sesuatu, yes. Kurang jelas ini suaranya.
Ini mute dia, Francisca. Oh, baik, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kita akan berdoa. Kita minta Saudara Robert Yunus untuk berdoa bagi kita.